Salam, kiranya anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan selalu limpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pembelaan-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Beri kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia yang lahir dari perempuan, manusia yang lahir dari wanita, ada banyak keinginan. Dia tidak mau berhenti hanya kepada satu posisi tertentu. Tetapi ia ingin berubah dari waktu ke waktu. Nah, perpindahan dari satu tempat ke tempat inilah yang saya sebut sebagai tingkatan atau progres. Nah, semua itu dilatar belakangi oleh semua keinginan. Nah, saya kira keinginan itu menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai kepada sesuatu. Dalam hidup kita ini kita punya banyak rencana, punya banyak rancangan. Ketika kita sudah mencapai kepada satu titik tertentu, kita menginginkan titik yang kedua, titik yang ketiga, sampai seterusnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di dalam perencanaan kita seringkali mengalami kegagalan demi kegagalan. Ada banyak orang menanggapi itu sebagai sesuatu yang berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak baik. Dan seterusnya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang terdekat, menyalahkan Tuhan dan seterusnya. Padahal jika kita kaji dengan baik, kegagalan itu adalah merupakan tanda bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Dengan harapan kita mengerti posisi kita ini, kita mencari solusi yang lain, yaitu mengandalkan yang lain, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, dalam hal ini benarlah apa yang dikatakan Salomo. Banyaklah rancangan di hati manusia. Ingat, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan dari Tuhanlah yang terlaksana. Jadi sebanyak rancangan kita, yang terlaksana adalah keputusan dari Tuhan. Tugas kita kan berencana. Tuhanlah yang menentukan semuanya dan keputusan Tuhanlah yang terjadi. Jadi kalau sebagai orang percaya kita memiliki pemahaman yang baik bahwa tugas kita berencana, bertindak dan melakukan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kalaupun itu terjadi, pasti itu adalah kehendak Tuhan. Tapi
Kalau rencana kita tidak terjadi, gagal di tengah jalan, kita harus kembali memiliki hati yang panjang sabar. Bahwa memang bukan kehendak dari Tuhan. Seperti dalam banyak hal, Paulus juga pernah katakan begini. Aku berdoa 3 kali kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini lepas dari tubuhku. Itu keinginan daripada Paulus. Tetapi keinginan Paulus berhenti di tengah jalan dengan pernyataan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dengan kata lain, kehendak Tuhanlah yang terlebih indah, terlebih baik dari setiap perencanaan-perencanaan kita. Ingat, kita itu manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Siapa kita merancangkan masa depan? Itu sebabnya izinkan Tuhan bekerja dan nikmatilah penyertaan pembelaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.